Halo, perkenalkan saya Hidayat Nur Karim dengan NIM 2305160030. Yang dimana kali ini saya akan melakukan simulasi mengajar di micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik, hadir. Tidur terus dia Pak, tidur Pak. Semuanya bohong lagi Pak. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu deh. Tetap kelasnya mana nih kira-kira? Nanti ya Pak. Oke, nanti aja deh. Oke, nanti ya. Nanti ya, di pimpin ya. Oke, dan Rama dan sama. Langsung aja Rama. Bersama Pak. Terserah. Ayo, dong yuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, sebelum kita masuki, tenang teman-teman. Sebelum kita memasuki materi utama, saya akan jelasin kegiatan yang bakal kita jalani hari ini. Jadi kita bakal diskusi kelompok hari ini. Nah, jadi sebelum kita diskusi, kita bagi kelompok dulu deh. Setelah bagi kelompok, nanti saya bakal ngejelasin materi yang mana materi ini bakal bersangkutan dengan tugas kelompok nanti. Jadi perhatikan ya. Iya. 12 tuh. Banyak ya? 8. Nah, ada 4. Wow. Mau 4 atau 2? Baru Pak. Setelah materi, setelah penjelasan materi, nanti kita bakal langsung ngerjain tugasnya. Setelah ngerjain tugas, kita bakal kesimpulan dulu baru. Oke Pak. Yes, pulang. Nah, coba ya. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini bakal belajar mengenai pengantar ilmu sejarah. Ya. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu sejarah? Pohon. Ada yang bisa ngasih contohnya nggak sih? Gimana sejarah untuk keseharian kalian gitu? Pohon deh. Ini nanti contohnya adik. Gimana Pak? Adik tadi di kehidupan adik gimana tuh sejarah? Ada nggak sejarah? Ada ya Pak. Banyak Pak. Bisa ngasih contoh nggak? Ya, jadi kemarin saya dengan teman-teman ketemu ketua pergerakan terbentuk Pak. Ketua pergerakan masa pagi Pak. Haji Torik Hakim. Gimana tuh? Pasar pagi. Coba beberapa video Pak. Ayo. Bagus. Gimana tadi? Di pasar pagi Pak. Pasar pagi tempatnya ya? Tiga Pak. Hah? Lantai 3. Itu kapan ya? Tanggal berapa itu? Kalau ada yang 17 tahun Pak. 17 18 Mei ya? 14 Mei ya? Oh, 14 Mei. Ya. Jadi itu yang ada lakukan apa aja tuh? Saya wawancara terus potong ikan. Saya wawancara Pak, terus keliling nyari parfum, saya suka parfum Pak. Oh, gitu ya kegiatannya. Nah, jadi yang Ade jelaskan itu salah satu contoh dari sejarah yang dimana Ade menjelasin masa lalunya gitu loh. Yang apa pengalaman yang Ade jalani di masa lalu gitu loh. Iya. Ada di next materi. Tadi tidak mendengarkan ini.
blokles Pak, main blokles Pak. Pak, yang mana kayak cewek Pak? Nah, oke, tenang. Nah, oh bisa dilihat itu. Ada yang mau bantu saya untuk membacakannya? Saya. Sweet. Oke, ada Pak. Andi. Yang mana Pak? Banyak sekali Pak. Yang ini. Fokus. Secara etimologis atau sejarah berasal dari bahasa Arab. Ini ngomong. Jadi yang berarti pohon. Analogi pohon ini sangat tepat karena melambangkan silsilah akar yang kuat, asal usul batang yang tumbuh berkelanjutan serta cabang dan daun yang terus berkembang melintasi zaman. Dalam bahasa Inggris digunakan kata history selalu berasal dari bahasa Yunani story yang berarti ilmu pengalaman. Ya Pak. Dalam bahasa Indonesia kita dalam penggunaan kata kita yaitu sejarah itu diambil dari kata bahasa Arab tadi teman-teman yang sudah dijelaskan tadi. Yang artinya itu pohon. Kalau kalian teman-teman melihat pohon pasti ada akarnya. Akar itu asal usul dari perjalanan sejarah tadi. Dan batang itu digambarkan seperti keberlanjutan masa ke masa gitu. Dan cabang dan daun itu menggambarkan perkembangan yang melintasi zaman. Nah, jadi sedangkan secara istilah siapa itu yang mengutip? Nah, jadi sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis untuk menyelidiki dan merekonstruksi peristiwa pada masa lampau yang dialami oleh manusia. Ya. Jadi yang mana sejarah ini sangat berguna sebagai pedoman kita untuk melihat masa depan itu, untuk menjalani hidup masa kini dan untuk masa depan. Pak, Ya. itu dinosaur bisa masuk nggak Pak? Nggak bisa. Nah, ada yang pendapat dari Pak Ali yaitu Sartono Kartini. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakannya? Medan Pak. Wildan. Oh, ade. Saya, Wildan saya Pak. Ade aja yang pengen. Sartono Kartogirjo. Sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sejarah dalam arti objektif dalam kurung kejadian atau peristiwa sendiri, dan sejarah dalam arti subjektif atau kisah atau narasi dari peristiwa tersebut yang disusun oleh sejarawan. Nah, sejarah itu objektivitas sejarah itu mengacu pada peristiwanya, bahwa peristiwanya itu harus sesuai gitu. Sedangkan dalam penulisannya sudah pasti itu dipengaruhi oleh sang penulis, kayak narasinya, ya benar. Narasi sejarah itu tentu saja sifatnya itu subjektif dan berbeda. Sejarahnya, peristiwanya itu bersifat objektif. Nah, untuk pendapat Kunto Wijoyo mengenai sejarah, yang mana sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dirasakan dan dialami oleh manusia. Jadi sejarah ini bagaimana kita untuk merekonstruksi masa lalu, apa yang terjadi masa lalu dan apa yang dipikirkan sih orang-orang masa lalu gitu. Misalnya contohnya peristiwa proklamasi tadi, yang mana peristiwa proklamasi itu hasil pikiran para bangsa, para pahlawan kita itu ditulis ulang lagi. Kayak Pancasila, undang-undang, itu kan ditulis melalui sejarah. Apa yang dikatakan oleh Soekarno pas proklamasi itu ditulis ulang, rekonstruksi. Dan juga apa yang dialami pada manusia, pada orang-orang saat proklamasi kemerdekaan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Pak, kaki Yohan di atas. Kaki Yohan di atas Pak. Nggak ada di bawah. Di bawah. Jalan. Dewan orang main HP Pak. Ayo fokus teman-teman.
disebut sejarah juga Pak? Peristiwa kita di Iya, dulu misal Pak kayak Andi Pak. Iya. Bentar ya, Pak jelasin dulu, saya jelasin dulu mengenai sejarah-sejarah. Nah, sejarah itu memiliki banyak 3 unsur. Oh, Unsur pertama itu manusia. oh, Manusia. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan. Yang kedua itu uang. Kok tahu? Wow. Kami sudah. Uang. Dan yang ketiga waktu. 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 Oke. Nah, ada bisa bacain nggak? Pak mau baca ya. Oke, Wawa. Tolong HP-nya dimatikan. Dia nggak mau Pak, lawan dia Pak. Lawan sih. Waduh, berangannya sama guru begitu. Beneran. Nggak boleh kayak gitu sama guru, harus sopan. Oke, ya, oke lanjut. Unsur pertama manusia. Subjek dan objek sejarah tidak akan pernah terjadi jika salah satu dari tiga unsur ini kurang. Dengarkan ya teman-teman. Pementasan di mana kita selalu berlangsung. Karena manusia sejarah tidak ada. Peristiwa alam mungkin seperti pergeseran bunga atau gempa bumi di tahun lalu adalah bagian dari alam ilmu biologi atau biologi sejarah. Kecuali juga ini beberapa langsung pada peradaban manusia. Yang apa? Oh, gitu ya dulu. Nah, jadi yang dibacakan oleh Najwa yang mana manusia itu salah satu unsur terpenting dalam sejarah. Pelakunya. Iya, pelakunya benar. Oh. Pelaku dari sejarah. Dan teman-teman tadi kan ada nanya, dinosaurus itu termasuk sejarah nggak? Tidak. Karena tidak ada unsur manusianya. Ya. Kayak peristiwa-peristiwa gempa bu. Tapi dokumennya beda. Kan Oke, sedangkan peristiwa-peristiwa kayak gempa bumi, meteor jatuh, dan lain-lain, kalau itu tidak berdampak langsung pada peradaban manusia, itu tidak bisa disebut sejarah. Nah, jadi gitu. Paham kan teman-teman? Kalau sejarah berulang gimana? Saya tidak terus. Oh, ada, itu nanti bakal dijelasin. Jangan dulu Pak. Waduh, main lagi. Oke, selanjutnya yaitu unsur ruang. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Maaf ya, kurang besar itu. Aman aja, Pak. Nah, jadi unsur ruang itu ngejelasin di mana tempat atau peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi ruang ini kayak ngejelasin di mana sih peristiwa terjadi dan apa namanya? Enggak, itu waktu kapan itu. Kalau ruang itu kayak tempat. Sederhananya tempat lah, tempat aja yang wilayah, daerah. Ada lagi? Ya, negara. Itu kan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Nah, sedangkan kalau Kenapa ini sejarah itu bisa terjadi di orang lain juga, Pak? Sejarah itu sama contoh kami dompet juga. Ya, Pak, langsung dimandikan, Pak. tenang. Kita apa yang kita Pak? Udah 15.000 tadi, Pak. Oke, ya, selanjutnya kita ke unsur waktu. Jadi waktu itu adalah batasan kapan peristiwa terjadi. Kayak peristiwa proklamasi gitu, contohnya tadi. Yang mana kalau unsur waktu itu ada di tanggal 17 Agustus 1945, teman-teman. Nah, konsep waktu dalam sejarah itu mencakup 4 hal tadi. Yang pertama, perkembangan, yang mana masyarakat dari waktu ke waktu itu mengalami pergerakan dari awalnya sederhana, masyarakat yang kerjanya berburu meramu, menjadi masyarakat yang lebih kompleks hidupnya, bekerja, sekolah, oke, dan lain-lain gitu, makin kompleks itu namanya perkembangan. Nah, pengulangan
nih yang tadi ditanyakan oleh siapa tadi? Sari, yaitu salah satu konsep dari waktu yaitu pengulangan. Yang mana fenomena masa lalu itu bisa jadi terjadi di masa yang mendatang. Dia bukan peristiwanya, tapi dia kayak ada polanya gitu. Misalnya kayak krisis monitor 98 itu bakal terjadi lagi. Iya, kemungkinan soalnya mirip kan polanya. Nah, oke, kita ke selanjutnya nih ke sinambungan. Yang mana di yang ini masyarakat mengadopsi dan meneruskan praktik-praktik dari masa sebelumnya, kayak mewarisin gitu loh, kayak tradisi budaya. Yang mana budaya masa lalu tuh ada kan budaya belum bilang saat ini kan, karena diwariskan itu adanya kesinambungan gitu. Yang selanjutnya adalah perubahan, yang mana bentar ya. Yang mana dalam perubahan ini praktik-praktik yang lama tadi mengalami perubahan, mulai dari kayak akulturasi atau bahkan hilang begitu saja, digantikan oleh zaman. Dan selanjutnya selesai. Oke. Kita langsung tugas ya teman-teman. Iya, Bapak-bapak. Aku masih tahu loh. Saya punya bukti, Pak. Oke, tenang teman-teman. Nah, jadi tugas ini ada 4 kelompok. Saya akan bagi jadi 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Kita berhitung dulu deh, baru saya jelasin semuanya. Dari satu ini. Oh iya, bener ya? Bapaknya. Bapak nih. Nggak jadi masalah itu. Oke. Nah, jadi tugas ini teka-teki silang, yang mana jawaban tadi itu ada tadi di materi ini. Kalau teman-teman merhatiin. Wah, ini kan progres tadi, Pak. Yang main progres itu perhatikan tuh. Iya, Pak. Yang ditiru ya kayak gitu. Ya, kalau nggak bikin apa bakal begitu, Pak. Tidak ada, nggak main TikTok, nggak main progres. Oke. Jadi kamu Teman-teman tahu kan teka-teki silang gimana? Tahu, Pak, tahu. Tahu semua kan teka-teki silang gimana? Nah, oke. Saya langsung kasih tugasnya ya. Pak Mahmud tak main HP terus, Pak. Mahmud. Wah. Pak Mahmud diri salah. Satu di kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, dari Lawan, Pak, lawan. Ngomong sama tadi. Oke, saya kasih waktu sekitar 13 menit ya. Dari sekarang, oke, adiknya. Oke. Ya teman-teman langsung bantu temannya. Kumpul. Aku bacakan ya, teman-teman ya. Nomor 1, manusia adalah pelaku atau agen perubahan. Ayo bantu temannya. Pakai dari golan tuh, Pak. Ada di juga, ada yang ada. No problem. Ada yang di juga. Oh kan? Ada sama. Ayo teman-temannya bantu ya, kita main HP. Ayo maju ke depan untuk kumpul. Ya silahkan. Ayo berkumpul yuk bantu temannya di depan. Amat ini bacakan. Kamu kelompoknya beda. Itu kasih temannya biar bantu. Kamu kelompoknya mana nih? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Ini apa tadi? Jawabannya di sini.
Mau tali boxing. Oh bisa loh. Untuk videonya sama peraturan kartu hijau. Ya satu. Ayo, teman-temannya. Maju. Jangan biar sendiri. Kayaknya mau cari pelakon, apa jawabannya pelakon? Sudah foto ini Pak. Lebih hati ya. Pak, ada pantai asing. Tolong ya fokus ke kelompoknya Pak, ngomong saya Pak, hidup terus menonton botak. Pak, bagus betul Pak. Kamu tinggi banget ya Bang, ngerti aja Pak. Kamu jangan lompat-lompat. Pak, Maria Sadinda ada balik dulu. Iya, sudah. Tolong ya. Wah. Antek asing. Unsur dalam sejarah yang memberikan Nah, bisa dilihat kan? Oh, dinilai ya? Woi, apa jangan? Oh, ini semua. Selesai Pak. Kami Pak. Potong poin Pak. Kok bisa begitu sih? Yang sudah selesai perwakilannya satu orang. Maju. Satu menit lagi ya. Waktu tinggal 1 menit. Pak, saya dulu kalau sama kelompok saya sendiri nama Boleh rasis ya. Ada Pak. Pak, bapak saya tuh itu. Bapakku ini bapakku. Tinggal 30 menit. Ini bapakku.
paham teman-teman? Oke. Oke, waktu selesai. Segera. Oke, guys, masuk. Oke. Dari jawaban yang pertama dijawab dari kelompok ujung. Nomor 1, manusia adalah pelaku atau agen perubahan atau agen yang menggerakkan roda sejarah ini menjelaskan bahwa manusia sebagai jawabannya subjek dalam sejarah. Apakah benar? Awas Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun yang berarti pohon. Apakah benar? Salah. Survei membuktikan. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia. Merupakan definisi sejarah menurut Kunto Wijoyo. Survei membuktikan. Waduh, dua ini. Oh, salah. Udah dua Pak itu Pak. Dua ya. Nomor 4, kisah narasi dari peristiwa tersebut yang disusun oleh sejarawan bersifat subjektif. Salah tuh Pak, kasih kalau kamu Pak. Udah deh. Aduh. Oh, benar. Jawabannya deh. Pemulangan. Nomor 2. Salah, Pak. Nomor 5. L. Selanjutnya. Apa tuh jawabannya? Enggak jawabnya. Langsung jawab aja. Sejarah. Apakah benar? Betul. Wow. Teman-teman, untuk pembelajaran hari ini serbangan pengen lagi nggak? Jadi kita di fase di sesi kesimpulan ada yang bisa nyimpulkan nggak? Rama, Pak. Pembelajaran hari ini. Oke, Rama. Silahkan sebutkan aja yang kamu pahami pembelajaran. Jadi intinya sejarah tadi itu penting Pak sebagai apa ya? Sebagai untuk kita menyusun langkah-langkah kita di masa depan seperti itu Pak. Oke.